Kira-kira inilah keadaan Idul Fitri di Istana Negara ketika zaman kepemimpinan Soekarno. Nah, inilah video yang sangat jarang bisa kalian tonton, dimana ini adalah keadaan Idul Fitri di Istana Negara ketika kepemimpinan Soekarno, guys. Jadi bisa kalian perhatikan di sini, ini masih dilakukan sholat bersama-sama seperti ini nih, guys. Di sini bisa kita lihat anggota kenegaraan juga ikut serta dalam sholat tersebut ya, guys, bersama-sama. Kemudian setelah acara sholat dilanjutkan juga dengan acara kebersamaan seperti ini, dimana untuk meminta maaf dan bersalaman seperti ini, guys. Dan kemudian dilanjutkan lagi, bisa kalian perhatikan di sini, guys. Ini adalah keadaan di dalam ruangan Istana Kenegaraan, di mana ada Pak Soekarno yang juga bersalam-salaman seperti ini, meminta mohon maaf juga. Dia itu bersalaman dengan anggota-anggota kenegaraan, terus ada orang-orang penting, pokoknya bersalaman seperti ini, guys. Bisa kita lihat di sini seluruh orang yang mengikuti acara Idul Fitri di dalam Istana Kenegaraan benar-benar senang banget, guys. Jadi bisa kalian lihat tuh, inilah keadaan Idul Fitri di Istana Negara. Wow. Ini adalah keadaan Idul Fitri di Indonesia ketika zaman penjajahan tahun 1942. Nah, rupanya pada tahun 1942, tepatnya ketika Indonesia masih dijajah oleh Jepang, sholat Id itu sudah dilakukan pada pagi hari dan tidak hanya dilakukan di musola, tapi juga dilakukan di lapangan-lapangan besar seperti ini, guys. Jadi orang-orang berkumpul dan melakukan sholat bersama-sama. Nah, bisa kita perhatikan di sini, ini keadaan sholatnya tuh sangat khusyuk sekali, walaupun memang pada saat itu memang keadaannya sangat menegangkan, guys. Zaman-zaman masih perperangan seperti itu, tapi kita bisa lihat tuh, semuanya sangat serius dan sangat menikmati sholat ini. Dan fakta unik yang perlu kalian ketahui, sholat Id di ruangan terbuka seperti ini ketika zaman penjajahan Belanda baru bisa dilakukan pada tahun 1929, walaupun pada saat itu ketika dilakukan sholat terbuka seperti ini, orang-orang tuh pada diawasi oleh pasukan Belanda loh, guys. Ini dia iklan lebaran zaman dahulu yang menyentuh hati banget loh, guys. Jadi di dalam satu keluarga ini ada seorang anak yang pura-pura membawa kardus kosong seperti ini biar menunjukkan kepada tetangganya kalau kardus kosong tersebut akan diberikan kepada neneknya untuk oleh-oleh ketika lebaran. Nah, rupanya hal ini dipelajari oleh anak tersebut dari pembicaraan ibu dan ayahnya ketika malam hari, di mana ayahnya mengatakan kalau tidak membawa oleh-oleh untuk neneknya akan dianggap remeh oleh tetangga bahkan oleh isi kampungnya. Padahal pada saat itu memang suaminya ini telah berjuang untuk mengumpulkan uang untuk membeli oleh-oleh dan bisa pulang kampung, guys. Tapi pada saat itu ada seorang pria yang mengatakan seharusnya suaminya ini bersyukur karena ibunya itu masih hidup, tidak seperti ibu pria ini, guys. Nah, pada saat itu dia langsung terbangun dan ya udah nggak apa-apa pulang kampung tanpa membawa apapun. Dan akhirnya tibalah di hari lebaran di mana keluarga tersebut pulang kampung untuk menemui ibunya. Tapi apa yang akan terjadi akan sangat mengejutkan. Kita lanjut di part yang kedua ya, guys. Part 2 iklan jadul tentang lebaran yang bikin kita terharu banget, guys. Jadi setelah pria ini bertemu dengan ibunya, dia itu langsung meminta maaf kepada ibunya kalau tahun ini dia itu belum bisa memberikan apapun. Bahkan dia itu membawakan kardus kosong karena ketika dia bekerja di kota, dia itu tidak mendapatkan uang sama sekali, guys. Nah, di situ lantas ibunya bertanya kepada anaknya, "Nah, terus ngapain pulang kampung kalau belum mempunyai biaya untuk pulang kampung?" Nah, di sini anaknya mengatakan kalau dia itu rindu dengan ibunya dan dia itu ingin bertemu dengan ibunya. Nah, di situ yang sangat mengejutkan, ibunya ini mengatakan kepada anaknya, dia itu tidak marah sama sekali kepada anaknya karena dia itu masih memikirkan ibunya yang masih hidup, guys. Nah, di situ kemudian datanglah pagi hari. Di pagi harinya, ibunya ini memanggil seluruh saudaranya untuk membagikan kardus kosong yang dibawakan anaknya itu, guys. Tapi yang mengejutkan, rupanya kardus tersebut telah diisi oleh ibunya dan mengatakan kalau ini hadiah dari anaknya. Wow. Ini adalah tradisi-tradisi unik ketika Ramadan di seluruh dunia yang nggak ada di Indonesia, guys. Perlu kalian ketahui, rupanya perayaan Ramadan di seluruh dunia itu berbeda-beda setiap negaranya loh, guys. Nah, pertama-tama bisa kalian lihat dari negara Irak, guys. Di negara Irak akan dilakukan iring-iringan musik seperti ini, kemudian menari bersama-sama dan anak-anaknya itu akan menggunakan baju tradisional. Kemudian untuk bapak-bapaknya dilakukan permainan seperti ini, di mana mereka akan menebak temannya yang menyimpan cincin, guys nih. Dia tinggal tebak tangan kiri atau kanan dan dipilih cincinnya itu ada di mana. Nah, kalau di Bahrain, perayaan Ramadan itu dilakukan dengan cara menyalakan meriam seperti ini. Dan kemudian kalau di Indonesia, parade obor seperti ini yang dilakukan yang tidak ada di negara manapun. Tapi kalau di Malaysia, guys, mereka merayakan Ramadan itu dengan cara membuat festival makanan besar-besaran dari makanan muslim seperti ini. Dan yang terakhir, kalau di negara Libya, mereka merayakan Ramadan itu dengan mengadakan pertandingan bola seperti ini, guys. Ini adalah makanan khas Ramadan di negara Amerika, India, dan Indonesia. Nah, di negara India, memasak makanan Ramadan itu dimulai pada pukul 10 pagi, di mana mereka itu akan memasak pakora, yaitu sejenis vegetable bersama chicken tandoori seperti ini.
Sedangkan kalau di negara Amerika, mereka itu memasak kacang-kacangan bersama dengan kari udang seperti ini guys. Tapi berbeda dengan Indonesia, kalau di Indonesia harus bersama tempe dan ayam kari seperti ini nih. Nah, kalau kalian perhatikan, memang masakan yang mereka masak itu berbeda, tapi ada satu ciri khas yang sangat kelihatan banget, yaitu makanan kari. Dan ini semua, proses masak-memasaknya ini akan dilakukan oleh wanita, dan pada akhirnya itu mereka juga akan makan bersama-sama setelah mereka itu sholat guys. Nah, dipercaya memang kebersamaan setelah melewati 1 bulan berpuasa bersama-sama, yaitu makan seperti ini, akan memperkuat keluarga tersebut guys. Jadi walaupun berbeda negara, berbeda ciri makanannya, tapi mereka itu merayakannya bersama-sama seperti ini juga loh guys. Guys, kalian pernah penasaran gak sih kenapa ya Idul Fitri itu disebut dengan lebaran? Emang lebaran itu artinya Idul Fitri? Nah, ini dia faktanya. Nah, rupanya memang istilah lebaran itu telah digunakan sejak zaman dahulu, tapi sampai sekarang kalian tahu gak sih sebenarnya nggak ada yang tahu dengan pasti arti sesungguhnya istilah lebaran. Nah, tapi dari beberapa sumber mengatakan kalau istilah lebaran itu berasal dari 4 bahasa daerah. Nah, yang pertama berasal dari bahasa Jawa, yaitu lebar yang artinya adalah selesai. Kemudian yang kedua yang berasal dari bahasa Sunda, yaitu lebar yang artinya adalah melimpah. Yang ketiga berasal dari bahasa Betawi, yaitu lebar yang artinya adalah luas. Dan yang terakhir berasal dari bahasa Madura, yaitu lober yang artinya adalah tuntas. Dan fakta uniknya juga guys, tradisi dari lebaran ini diperkirakan sudah ada sejak zaman dahulu banget. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak abad ke-15. Dan ini bisa kalian perhatikan ya guys, ini foto jadul tapi mereka itu sudah melakukan tradisi lebaran. Dan yang terakhir, menurut kamus KBBI, kata lebaran itu artinya ini loh guys. Unik banget kan? Wow. Ini adalah proses bagaimana airbag muncul ketika kendaraan kalian itu menabrak sesuatu atau ketika terjadi kecelakaan. Kecelakaan dalam hal berkendara adalah hal yang sering sangat terjadi, dan airbag adalah salah satu bagaimana cara menyelamatkan orang yang terjadi kecelakaan seperti ini nih. Nah, rupanya inilah cara kerja airbag, di mana ada sebuah alat yang akan mendeteksi kalau terjadi suatu benturan. Ini akan otomatis memunculkan airbag yang depan muka kalian dan melindungi bagian muka sepenuhnya seperti ini nih guys. Nah, kalau di kendaraan yang jadul, cara kerja airbag juga lumayan berbeda, di mana kalau kendaraan jadul kalian ini menabrak dan yang akan muncul adalah airbag yang sama, tapi cara kerjanya itu sangat berbeda nih. Dia itu menggunakan bola, jadi kalau ketika benturannya itu menuju ke depan, bolanya ini menuju ke depan, ini akan memunculkan airbag. Nah, cara kerjanya itu bolanya akan seperti ini nih guys. Ada di bagian depan yang akan membentur bagian depan ini. Kemudian ini akan memberikan signal untuk memunculkan airbag yang melindungi bagian muka kalian. Begitu cara kerjanya guys. Ini adalah cara ekstrim seorang pengemudi putar balik dari jalanan sempit seperti ini. Jangan pernah meniru adegan ini karena ini hanya dilakukan oleh profesional. Bisa kalian bayangin jalanan yang sempit seperti ini bisa dibuat untuk putar balik kendaraan kayak gini guys. Bisa kalian bayangin betapa sulitnya. Dia tuh harus maju, kemudian mundur lagi, kemudian maju lagi, kemudian mundur lagi. Butuh kesabaran yang sangat tinggi sekali. Bahkan bisa kalian lihat di sini nih, ban belakangnya ini bahkan sampai keluar dari jalur guys. Tapi mobilnya itu tidak jatuh sama sekali guys. Bisa perhatikan nih. Jadi ban belakangnya itu sudah sampai melayang nih di atas seperti ini. Tapi dia tuh tetap maju sedikit, mundur sedikit, maju sedikit, mundur sedikit, sampai akhirnya mobilnya itu berhasil diputar balik dan dia itu bisa berjalan mundur lagi. Nah, coba tag temen kalian yang bahkan gak bisa parkirin mobilnya guys, karena ini luar biasa banget. Gua sendiri pasti gak bisa. Wow. Ini adalah tips buat kalian bagaimana bisa memarkirkan mobil secara paralel seperti ini. Nah, perbandingan utama kalau kalian mau memarkirkan paralel mobil kalian, ini lubangnya itu harus 1,5 kali lebih besar daripada mobil kalian. Nah, pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah maju, dan mobil kalian itu harus mepet dengan mobil yang kalian mau parkir sebelah sini guys. Nah, kemudian kalian bisa perhatikan jendela kecil yang ada di belakang mobil kalian. Nah, ketika sudah menyentuh di titik ini, kalian langsung banting setir kalian ke arah dalam seperti ini guys. Nah, kemudian step yang kedua, kalian harus memperhatikan kaca spion sebelah kiri kalian. Nah, kalian bisa perhatikan mobil yang ada di belakang kalian. Sampai di titik ini, kalian harus meluruskan setir kalian lagi nih, sampai ke samping seperti ini. Nah, kemudian ini adalah step yang terakhir, di mana step yang ketiga kalian harus memperhatikan jendela sebelah kanan kalian. Ketika kalian melihat di titik ini nih guys, kalian harus membanting kembali mobil kalian seperti ini nih, agar masuk ke dalam lubang paralelnya. Nah, setelah itu kembalikan kemudi kalian di titik tengah dan majukan mobil kalian ke tengah seperti ini. Ini adalah cara melewati mobil mogok di pinggir jurang seperti ini tanpa mobil kalian jatuh ke dalam jurang. Jadi perlu kalian ketahui, adegan ini dilakukan oleh profesional yang menunjukkan bagaimana cara melewati mobil yang mogok dan menghalangi jalan. Tapi kalau pinggirnya itu di pinggir jurang nih, ini dia melakukannya dengan perlahan-lahan tanpa mendorong atau terkena mobil ini sama sekali, dan tidak juga jatuh ke dalam jurang seperti ini.
Bisa kalian perhatikan di sini, dia tuh melakukan gerakan ini dengan perlahan. Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah roda bagian depan kanan kalian ini agar tidak jatuh ke dalam jurang tersebut nih guys. Setelah bagian roda depan kanan ini berhasil kalian lalui, barulah permasalahannya itu di roda bagian belakangnya ini. Dia itu memasukkan sedikit bagian roda yang belakang ini agar bisa menyeberangi jurang ini. Nah, setelah bagian roda belakang ini terangkat seperti ini, jangan berhenti untuk bergerak atau kalian itu akan tersangkut dan akhirnya dia itu berhasil menyeberang seperti ini guys. Pria ini ingin kelihatan jantan sehingga belajar pukulan tangan besi selama 7 hari. Rupanya hasilnya sangat mengejutkan loh. Pria yang kalian lihat ini sangat terinspirasi dengan bela diri Shaolin, di mana memiliki pukulan tangan besi yang bisa menghancurkan segala sesuatu guys. Sehingga dia itu belajar untuk membuat tangannya ini menjadi sangat kuat selama 7 hari dengan banyak latihan seperti ini. Seperti contohnya memukul tanah, memukul pohon, membuat tangannya menjadi kuat. Dan akhirnya setelah 7 hari dia itu berhasil memperkuat tangannya sehingga berhasil memukul kayu sampai patah seperti ini. Dan percobaan yang kedua, dia itu juga ingin mematahkan ubin yang terbuat dari batu seperti ini guys. Dan dia itu berhasil. Nah, tapi buat kalian yang mau kelihatan jantan, sebenarnya nggak perlu seperti pria ini loh. Kalian cukup menggunakan pomade Tizen aja kayak gue. Ditambah lagi aroma dari pomade Tizen ini sangat wangi dan tahan seharian di rambut kalian. Cara playnya juga gampang banget, tinggal diambil satu colek dan bersihnya itu juga tinggal dibilas air. Jadi jangan lupa pakai Tizen.